sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Nur Halida sebagai wakil ketua. Perkenalkan, nama saya Mita Sendriani Simanjuntak sebagai notulis. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya kita langsung saja masuk yang pertama, yaitu mengenai sekretaris yang akan dijelaskan oleh Manora, pengertian dan tugas. Pengertian dan tugas. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan apa itu sekretaris. Apa itu sekretaris? Sekretaris adalah seorang yang berada di bawah naungan seorang direktur utama, dan ia juga dapat mengatur tugas-tugas yang ada di sebuah perusahaan, dan ia juga sebagai penerima pesan telepon dari sebuah perusahaan ataupun rekan kerja perusahaan. Kita masuk ke dalam tugas-tugas sekretaris. Satu, tugas sekretaris adalah menjawab dan mengarahkan panggilan telepon. Yang kedua, mengatur dan mendistribusikan pesan. Yang ketiga, menyambut klien bisnis dan tamu. Yang keempat, mengatur dokumen dan file. Yang kelima, memelihara dan memesan perlengkapan kantor. Yang keenam, menjadwalkan rapat konferensi. Yang ketujuh, membantu eksekutif dengan tugas proyek. Dan yang terakhir, menerapkan prosedur administrasi. Sampai situ penjelasan saya tentang sekretaris dan tugasnya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya fungsi sekretaris yang akan dijelaskan oleh Desa Wanita. Baik, terima kasih kepada moderator yang memberikan saya waktu dan tempatnya untuk menjelaskan 3 fungsi sekretaris. Apa itu fungsi sekretaris? Fungsi sekretaris terdiri dari 3 jenis. Yang pertama adalah sekretaris sebagai pejabat eksekutif. Sekretaris sebagai pejabat eksekutif adalah seorang sekretaris yang menjalankan pekerjaan sesuai dengan prosedur perusahaan. Yang kedua adalah sekretaris sebagai petugas penghubung. Sekretaris sebagai petugas penghubung adalah seorang sekretaris yang menghubungkan antar manajemen dengan staf dan perusahaannya. Yang ketiga adalah sekretaris sebagai penasihat manajemen. Sekretaris sebagai penasihat manajemen adalah seorang sekretaris yang menjabatkan penasihat dan tugasnya, yang terdiri dari mengurus kasus-kasus, yang terdiri dari otoritas sebagai penasihat manajemen dan sekretarisnya. Begitu penjelasan saya kembalikan kepada Baik, terima kasih kepada Monika akan menjelaskan apa itu fungsi sekretaris. Selanjutnya yang kedua, yaitu staf administrasi yang akan dijelaskan oleh moderator. Persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator sudah mengizinkan saya untuk menjelaskan apa itu staf administrasi. Staf administrasi merupakan pekerjaan yang berhubungan dengan tata kelola keuangan di perusahaan. Ia melakukan perekapan keuangan operasional yang digunakan oleh perusahaan untuk menjamin kondisi kestabilan keuangannya. Dan saya akan menjelaskan tugas administrasi. Tugas staf administrasi. Apa itu tugas staf administrasi? 1. Melakukan aktivitas perbukaan dasar. 2. Merencanakan dan mengatur jalannya rapat atau konferensi. 3. Menjaga dokumen perusahaan baik berbentuk fisik maupun yang berbentuk digital. 4. Mengatur dan menyediakan berbagai laporan dokumen yang diperlukan seperti dokumen informasi penting. 5. Memelihara dan menata perlengkapan kantor dan lain-lain. Dan saya akan menjelaskan apa itu fungsi staf administrasi. Fungsi staf administrasi ialah 1. Mengelola dokumen perusahaan. 2. Membantu alur administrasi berjalan dengan baik. 3. Menjabatani proses pekerjaan dari satu departemen ke departemen lainnya. 4. Membuat agenda kantor. 5. Membuat surat dan lain-lain. Sekian dan terima kasih. Saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya yang ketiga, yaitu mengenai penjelasan kearsipan yang akan dijelaskan oleh Mita. Kepada Mita dipersilakan. Terima kasih moderator telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan apa sih artinya dari kearsipan. Saya akan menjelaskan. Kearsipan merupakan seseorang yang mengatur arsip-arsip perusahaan yang penting dan dalam mengelola data perusahaan. Dan arsiparis, seseorang yang mengecek data arsip di ruangan penyimpanan arsip yang telah ditata dengan rapi dan indah. Kita masuk ke dalam tugas arsiparis. Pertama, menerima dan membuat arsip dalam rangka menciptakan arsip. Kedua, melakukan pemeriksaan arsip aktif, penataan, dan penyimpanan arsip inaktif. Ketiga, melakukan identifikasi, penilaian, verifikasi, serta penyusunan data arsip yang akan dimusnahkan. Keempat, melakukan kajian dan analisis kearsipan dalam bentuk employee brief. Kelima, menyusun dan menyimpan materi penyeluruhan, bimbingan teknis,
maupun modul diklat kearsipan dan sosialisasi. Kita masuk ke dalam fungsi arsipan. Pertama adalah melakukan pembinaan kearsipan. Kedua, menjaga tertib administrasi kearsipan. Ketiga, mengidentifikasi dan mengalihkan media arsip. Keempat, membuat salinan otentik arsip terjaga. Kelima, melakukan registrasi arsip. Sekian dari penjelasan saya tentang arsipan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada kita karena telah menjelaskan apa itu arsip. Selanjutnya yang keempat, yaitu resepsionis yang akan dijelaskan oleh Nurhaliza kepada Nurhaliza dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator karena telah mengizinkan saya untuk menjelaskan apa itu tentang resepsionis di depan ini. Resepsionis merupakan seorang yang melayani ketika mengunjungi perusahaan dan harus siap-siap. Gua melakukan pemeriksaan arsip, penataan, penyiksaan arsip arsip. 3 melakukan identifikasi wilayah. 4 melakukan kajian dan analisis kearsipan. 5 menyusun informasi keseluruhan hingga teknis maupun melakukan sosialisasi. Fungsi resepsionis yaitu sebagai disclaimer, yaitu untuk bernegosiasi dengan tamu dan tentunya harus menjawab dengan cepat. 2. Sebagai record keeper, yaitu untuk menyampaikan janji kepada pihak perusahaan yang dialami. 3. Sebagai sumber informasi, yaitu untuk diberikan untuk menjawab pertanyaan melalui yang diajukan oleh tamu. 4. Sebagai guest analyst, yaitu yang menganalisis sebagai tamu yang datang. 5. Sebagai sales, yaitu yang dapat melakukan penjualan produk perusahaan dan meyakinkan pengunjung. Sekian dari saya, akan saya kembalikan kepada saudara. Baik, terima kasih kepada Nurhaliza karena telah menjelaskan apa itu resepsionis. Selanjutnya yang kelima, yaitu mengenai personalia yang akan dijelaskan oleh sesi ini. Personalia merupakan pekerjaan yang mengelola dan mengurus sumber daya manusia di sebuah perusahaan dan juga pelaksanaan serangkaian pengelolaan sumber daya manusia mengenai administrasi perusahaan dan juga karyawan dan divisi yang mengurus hal-hal kepegawaian. Tugas dan fungsi personalia yang pertama ada di bidang manajemen. Di bidang manajemen dibidangkan menjadi 4 pilar, yaitu yang pertama ada perencanaan atau planning. Di perencanaan ini personalia memiliki tugas untuk mempersiapkan segala sesuatu yang dilakukan oleh kepegawaian dan fungsinya untuk merencanakan sumber daya manusia disesuaikan keahlian yang dibutuhkan oleh perusahaan. Yang kedua, pengaturan atau organisasi dulu. Kalian jangan ribut, ke arah sini muka kalian melihat. Kok di sana ngumpul-ngumpul, apa itu ngumpul-ngumpul itu apa?